Halo, selamat pagi Sugeng Enjang, saudara semua batik. Pagi ini kita mau bagi-bagi tips tentang teknik pewarnaan serat kayu. Nah, jadi gini teman-teman. Nanti di sini saya pengen coba bikin eksperimen. Yang di sini ada garis-garisnya, pewarnaan ada garis-garisnya. Tapi ini hanya saya gambarkan dalam selembar kain putih yang belum ada cantingannya. Nanti kalian di rumah bisa coba yang ada cantingannya, dan jangan lupa komen kayak apa hasilnya gitu ya. Ini kita coba praktekkan. Pertama nanti kita siapkan kain putih kayak gini, terus medianya ini sebidang alas untuk nanti alas kain ini, dan juga water glass yang sudah dilarutkan dengan air dengan pH kisaran 40. Terus larutan warna juga, larutan warna yang udah jadi, dan soda as. Tuh. Terus nanti perlakuannya seperti apa kita saksikan aja ya. Nanti seperti ini. Pertama-tama seperti ini, apa cara pewarnaan semua teman-teman. Jadi kain kita gulung seperti ini, Setelah kita gulung, kita masukkan ke dalam larutan water glass. Yang di sini kita sudah siapkan larutan water glassnya. Kita siapkan ini di sini, kita masukkan dalam larutan water glass. Kalau udah merata, langsung kita angkat aja teman-teman. Kita angkat, kita tiriskan berapa menit. Setelah lumayan water glassnya udah turun, kita taruh ke media yang kita siapkan tadi. Nah, sini kita susun gini. Teknik nyusunnya itu beda teman-teman. Ini kita masukkan larutan warnanya. Saya ambil dulu larutan warnanya teman-teman. Kita udah siapin larutan warnanya, tinggal kita masukkan di sini. Ini kenapa saya juga pakai warna yang seperti ini, biar serat kayunya tetap jelas kelihatan. Udah rata seperti ini. Lalu tinggal kita kasih efek lagi teman-teman. Efeknya dengan apa? Dengan soda as. Kita taburkan seperti ini.
rata, kita tinggal geser ke tempat yang panas teman-teman. Set. Nah, nih ya sekitar 1 jam 2 jam lah, biar ada yang kering, ada yang belum, terus nanti kita lembarkan seperti apa hasilnya. Nah, ini teman-teman, ini kita udah jemur tadi selama kurang lebih 1,5 jam. Setelah kita jemur, mari kita buka teman-teman. Ayo mas, kita buka mas. Kita buka seperti apa bentuknya. Dan nah, nih teman-teman, nih hasilnya seperti ini. Keren kan? Nih kita istilahnya kita taruh di tempat yang agak terang selama kurang lebih ya 10-20 menit lah. Seperti ini. Nih efeknya seperti garis serat kayu kan, naik turun naik turun naik turun. Nih ini cocok biasanya untuk kombinasi baju teman-teman. Jadi kadang kita bikin baju batik kombinasinya pengen yang kanan sini atau kiri itu dikasih polosan atau kain yang lain, kita bisa opsi dengan proses ini, jadi kesannya tidak monoton. Jadi bisa sebelah ini motif batik, ini. Nah ini kain yang udah kita jemur selama kurang lebih 10 menit, udah agak matang. Ini tinggal masuk ke proses pembilasan teman-teman. Kita cuci dulu. Proses pengunciannya itu ada di awal tadi loh teman-teman. Jadi sebelum kain kita warna tadi kan kain kita pakai waterglass dulu. Itu yang saya namakan proses pengunciannya di situ. Ini kita bilas cukup 2 kali aja teman-teman. Setelah ini kita jemur. Nah ini proses pembilasan ini cuma menggunakan air biasa, tanpa menggunakan sabun, tanpa menggunakan bahan-bahan kimia lain. Ini tadi kenapa warnanya putih, ini tadi ternyata kurang warna teman-teman. Jadi ada bagian-bagian yang warnanya kurang banyak atau cuma kita di atasnya aja itu kadang kurang masuk ke dalam, jadi efeknya seperti itu. Tapi tetap bagus, tetap keren. Ini namanya sistem pewarnaan serat kayunya udah selesai teman-teman. Asik kan warnanya, cukup sederhana tapi menarik gitu. Ini ada gelapnya, ada terangnya. Ini untuk kombinasi itu kalian bisa bikin sendiri dan cukup sederhana, nggak memerlukan keahlian khusus yang harus gimana gitu. Oke, mungkin sistem pewarnaan teknik serat kayu ini saya ulas sampai di sini saja. Dan ini coba tinggal nunggu kering, setelah itu kita gunakan untuk kombinasi. Jadi untuk kalian, ayo kita harus berproses, kita harus berkreasi, kita eksperimen dengan berbagai inspirasi yang lain. Contohnya ini serat kayu, nanti ada
banyak lagi motif-motif yang mau kita terapkan. Oke. Mungkin hanya itu, dan mungkin saya kalau pengucapan banyak kata yang tidak jelas itu saya juga mohon maaf, dan semoga konten ini bermanfaat buat kalian. Oke. Sudah, sekian dulu dari saya. Tetap semangat, tetap berkarya, semangat Indonesia.